FIFA usut tuntas kecurangan mafia skor Piala AFF hari ini, PSSI gerak cepat. Kabar terbaru sepak bola ASEAN soroti fenomena yang tengah terjadi di Piala AFF dan Timnas Indonesia. Belakangan ini, kita tidak bisa mengabaikan munculnya berbagai polemik, termasuk dugaan pengaturan skor yang melibatkan Kamboja dan Singapura, pencemaran nama baik yang dialami para pemain, serta dinamika permintaan dari pemain naturalisasi yang ingin membela Timnas Indonesia. Satu kabar yang mencuat adalah dugaan pengaturan skor dalam pertandingan antara Kamboja dan Singapura yang terjadi pada babak penyisihan grup A Piala AFF 2024. Kiper Kamboja, Dara Vireak, ditetapkan sebagai tersangka setelah munculnya kecurigaan atas dua blunder yang dilakukannya selama pertandingan. Federasi Sepak Bola Kamboja, FFC, segera mengambil tindakan dengan memulai penyelidikan terhadap kiper tersebut. Penampilan buruk Dara Vireak mengundang perhatian publik, dengan banyak penggemar mencurigai adanya dugaan pengaturan skor akibat kesalahan fatal yang ia buat yang mengakibatkan gol mudah bagi timnas Singapura. Sebagai langkah lanjut, FFC membentuk tim investigasi untuk menggali lebih dalam kemungkinan adanya unsur kesengajaan dalam kesalahan yang terjadi, mengingat pentingnya kejujuran dan integritas dalam sepak bola. Keberadaan mafia dalam sepak bola Asia tidaklah asing di telinga para penikmat olahraga ini. Munculnya tuduhan mafia di liga-liga sepak bola Asia pun membuat publik semakin skeptis terhadap keberlangsungan pertandingan yang seharusnya bersih dan adil. Bukan hanya Kamboja, tetapi kejadian serupa juga terlihat pada laga lainnya di Piala AFF, seperti blunder kiper Malaysia yang memberikan umpan kepada pemain Thailand, mengakibatkan gol tercipta di saat-saat penting dan berujung pada kekalahan timnya. Hal lain yang patut dicermati adalah kasus pemain timnas Indonesia, Rivaldo Papahan, yang mengalami cedera serius akibat permainan kasar dalam pertandingan melawan Vietnam. Rivaldo terpaksa menggunakan tongkat setelah menderita cedera parah pada kaki kirinya. Dalam laga yang berlangsung di Stadion Viet Triputo, timnas Indonesia mengalami kekalahan dengan skor 0-1, di mana gol satu-satunya dicetak oleh Nguyen Quang Hai. Hal ini menambah sorotan terhadap intensitas permainan di Piala AFF, yang seringkali diwarnai dengan insiden-insiden fisik yang melibatkan kekasaran antar pemain. Pihak pelatih dan staf medis timnas Indonesia mengonfirmasi bahwa Rivaldo dalam keadaan serius setelah pertandingan dan perlu evaluasi menyeluruh. Ini adalah momen yang tragis baginya, terutama mengingat bahwa ini adalah debut pertamanya di timnas Indonesia. Cedera yang dialaminya memunculkan pertanyaan akan kesiapan tim menuju pertandingan selanjutnya melawan Filipina. Apakah Rivaldo dapat pulih tepat waktu atau tidak, masih menjadi tanda tanya besar. Di tengah sorotan negatif tersebut, ada harapan baru bagi timnas Indonesia dari dunia sepak bola. Informasi mengenai 5 pemain keturunan yang berpotensi memperkuat Garuda di Piala Dunia 2026 menjadi suatu berita yang membahagiakan bagi penggemar. Pemain-pemain berbakat seperti Miliano Manu, Miliano Jonathans, Ilyas Alhaf, Jairo Riedewald, dan Jayden Osterwalde adalah talenta dengan kemampuan mumpuni yang diharapkan dapat memperkuat skuad timnas. Mereka dikenal tidak hanya di tingkat nasional, tetapi juga di liga-liga Eropa, dan diharapkan dapat berkontribusi positif dalam upaya timnas Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia. Proses naturalisasi menjadi tema hangat dalam pembicaraan berkaitan dengan timnas. Justin Hubner, seorang pemain yang baru saja dinaturalisasi, sempat mengajukan syarat kepada PSSI untuk bergabung dengan skuad Garuda, terutama menjelang Piala AFF 2024. Dalam wawancara, ia mengungkapkan keinginannya untuk mengenakan nomor punggung 10 yang dianggapnya sebagai simbol pemain terbaik. Ini menjadi menarik, mengingat nomor tersebut biasanya diasosiasikan dengan peran penyerang, sementara Hubner merupakan seorang bek. Di sisi lain, situasi supporter di Liga Domestik juga tak lepas dari sorotan. Pertandingan antara Persik Kediri dan Arema Malang berujung pada bentrokan antar supporter. Di luar Stadion Brawijaya, kericuhan terjadi yang melibatkan serangan fisik dengan batu dan petasan. Pihak kepolisian memastikan bahwa meski ada beberapa orang mengalami luka memar, tidak ada laporan cedera serius, dan situasi dapat segera dikendalikan. Insiden semacam ini menunjukkan betapa pentingnya meningkatkan kesadaran dan sikap bijak di kalangan supporter untuk mencegah keributan yang merugikan banyak pihak. Dalam temuan dari berbagai sumber, diharapkan agar para supporter mampu menjaga semangat sportivitas dan citra sepak bola Indonesia. Euforia dalam merayakan tim kesayangan sebaiknya tak mengorbankan keselamatan dan ketertiban. Pentingnya edukasi serta bimbingan bagi para penggemar, terutama yang masih muda, menjadi hal yang krusial untuk mencegah terulangnya insiden serupa di masa mendatang. Dalam perspektif yang lebih luas, meskipun situasi dalam dunia sepak bola Indonesia tampak rumit dengan isu-isu seperti pengaturan skor, permainan kasar, serta bentrok antar supporter, masih terdapat harapan besar dalam menilai masa depan yang cerah.
Dengan potensi pemain muda yang terus bermunculan, serta upaya federasi dan pelatih untuk membentuk tim yang kompetitif, kemajuan dalam sepak bola Indonesia tidaklah mustahil. Pemerintah dan masyarakat diharapkan dapat saling mendukung dalam mewujudkan sepak bola yang tidak hanya menarik untuk ditonton, tetapi juga bermoral dan berintegritas. Dengan kerja keras dan komitmen, siapa tahu di masa depan nantinya timnas Indonesia dapat mengukir prestasi yang membanggakan di kancah internasional. Kesempatan Indonesia lolos semifinal Piala AFF semakin di depan mata, support khusus timnas bertebaran. Di tengah pergelaran Piala AFF 2024, langkah timnas Indonesia menuju semifinal semakin mendebarkan. Setelah pertandingan antara Filipina dan Vietnam yang berlangsung di Stadion Rizal Memorial di Manila, Filipina, terjadi hasil yang mengejutkan. Pada Rabu malam, 18 Desember 2024, Filipina sempat unggul melalui gol Jarve Gayoso di menit 68, namun Vietnam mampu menyamakan kedudukan di menit terakhir melalui sundulan Doan Mokhtan yang memanfaatkan situasi sepak pojok. Pertandingan berakhir imbang 1-1 dan memberikan peluang bagi timnas Indonesia untuk tetap dalam perburuan tiket semifinal. Kekalahan Filipina yang tampaknya telah terbayang di depan mata menciptakan situasi ketat di grup B Piala AFF 2024. Timnas Filipina, yang dikenal dengan julukan The Ascals, menunjukkan perjuangan yang mengesankan, dan sejatinya mereka sempat memimpin pertandingan. Namun, hasil imbang tersebut membuat Filipina kini mengantongi 3 poin dan posisinya dalam klasemen semakin terancam. Klasemen sementara grup B menampilkan Vietnam di posisi teratas dengan 7 poin, sementara timnas Indonesia dan Myanmar berbagi posisi kedua dan ketiga masing-masing dengan 4 poin. Adapun timnas Filipina dengan 3 poin menempati urutan yang keempat, sedang tim Laos kini di urutan yang paling terburuk di juru kunci, yakni dengan 2 poin saja setelah menjalani 4 laga pertandingannya. Kini, fokus utama bagi timnas Indonesia adalah pertandingan terakhir mereka di babak penyisihan grup melawan Filipina, yang dijadwalkan akan berlangsung pada Sabtu, 21 Desember 2024, pukul 20 waktu Indonesia Barat. Di waktu yang sama, tim Vietnam juga akan laga hadapi tim Myanmar. Pertandingan ini menjadi krusial tidak hanya bagi Indonesia, tetapi juga bagi Myanmar dan Filipina yang semua masih memiliki peluang untuk melangkah ke semifinal. Karenanya, sangat penting dan krusial bagi timnas Indonesia untuk meraih kemenangan yang nyata, agar lolos final benar-benar menjadi kabar nyata yang indah yang kita nantikan bersama-sama. Untuk mencapai semifinal Piala AFF 2024, syarat mutlak bagi timnas Indonesia adalah meraih 3 poin penuh dengan mengalahkan Filipina. Hasil positif ini sangat diperlukan dan jika berhasil, Indonesia akan menjamin tempat mereka di babak semifinal. Namun demikian, ada satu syarat lain yang harus dipenuhi. Timnas Indonesia harus berharap Vietnam mampu meraih kemenangan atas Myanmar atau minimal bermain imbang. Hal ini penting karena, sesuai dengan regulasi turnamen, apabila ada lebih dari 2 tim dengan poin yang sama, penentuan selisih gol akan menjadi acuan utama. Saat ini, baik timnas Indonesia maupun Myanmar memiliki selisih gol yang identik yakni 0 dan jumlah gol yang dicetak pun sama, yakni 4 gol. Untuk memberikan gambaran lebih jelas mengenai situasi ini, mari kita lihat lebih jauh skenario yang mungkin terjadi. Jika timnas Indonesia menang atas Filipina dan Vietnam meraih kemenangan melawan Myanmar, maka Indonesia akan lolos ke semifinal dengan catatan angka total menjadi 7, sedangkan Myanmar akan berada di posisi yang lebih rendah. Namun, jika Indonesia meraih hasil imbang melawan Filipina, mereka harus berharap Myanmar kalah dari Vietnam agar tetap dapat melanjutkan langkah ke babak berikutnya. Sekarang bayangkan jika timnas Indonesia tidak mendapatkan kemenangan melawan Filipina. Meskipun hanya imbang, mereka masih memiliki kans untuk melaju ke semifinal asalkan di pertandingan lain Myanmar kalah dari Vietnam. Ini adalah momen yang sangat menarik, mengingat semua tim berjuang dengan keras untuk lolos, dan setiap pertandingan pada fase grup sangat menentukan nasib mereka. Keberhasilan timnas Indonesia lolos ke babak semifinal tidak hanya menjadi target tim, tetapi juga harapan seluruh pendukung setia. Skuad Garuda yang dilatih oleh Shin Tae-yong telah menunjukkan progres yang signifikan dalam permainan mereka. Perjuangan mereka dalam beberapa pertandingan terakhir menunjukkan bahwa mereka memiliki potensi untuk bersaing dengan tim-tim kuat di Asia Tenggara. Pertandingan melawan Filipina ini menjadi sangat penting, memberikan tekanan sekaligus motivasi bagi setiap pemain untuk menunjukkan performa terbaik mereka. Para pecinta timnas Garuda, tentunya kita bersama kompak untuk menantikan pertandingan ini dengan penuh harapan agar timnas Garuda bisa tampil maksimal. Dan dengan kemenangan di laga pamungkas grup akan melanjutkan perjalanan timnas Indonesia dalam kompetisi ini sekaligus menjadi sebuah penegasan kekuatan dan ketangguhan mereka di pentas sepak bola Asia Tenggara. Tentu saja, kesulitan tidak akan terlewatkan begitu saja, dan tim harus mampu bekerja sama dan menunjukkan semangat juang yang tinggi untuk meraih hasil yang diinginkan.
Dengan semua faktor tersebut, pertandingan antara timnas Indonesia dan Filipina bukan hanya sekadar pertandingan biasa, tetapi juga menjadi momen penting dalam sejarah perjalanan tim nasional kita di ajang Piala AFF. Apapun hasil yang akan didapatkan, harapan tetap ada, dan setiap pertandingan adalah kesempatan untuk memberikan yang terbaik bagi bangsa. Saatnya bagi skuad Garuda untuk membuktikan diri dan mengukir prestasi baru di turnamen ini. Mari kita dukung tim kita bersama dan berharap untuk hasil yang optimal di laga pamungkas ini. Semoga timnas Indonesia dapat melanjutkan perjalanan mereka di Piala AFF 2024. Kesempatan Indonesia lolos semifinal Piala AFF semakin di depan mata, support khusus timnas bertebaran. Di tengah pergelaran Piala AFF 2024, langkah timnas Indonesia menuju semifinal semakin mendebarkan. Okezone akan membahas secara detail mengenai hitung-hitungan untuk memastikan skuad Garuda bisa melangkah ke babak semifinal. Setelah pertandingan antara Filipina dan Vietnam yang berlangsung di Stadion Rizal Memorial di Manila, Filipina, terjadi hasil yang mengejutkan. Pada Rabu malam, 18 Desember 2024, Filipina sempat unggul melalui gol Jarve Gayoso di menit 68, namun Vietnam mampu menyamakan kedudukan di menit terakhir melalui sundulan Doan Mokhtan yang memanfaatkan situasi sepak pojok. Pertandingan berakhir imbang 1-1 dan memberikan peluang bagi timnas Indonesia untuk tetap dalam perburuan tiket semifinal. Kekalahan Filipina yang tampaknya telah terbayang di depan mata menciptakan situasi ketat di grup B Piala AFF 2024. Timnas Filipina, yang dikenal dengan julukan The Ascals, menunjukkan perjuangan yang mengesankan, dan sejatinya mereka sempat memimpin pertandingan. Namun, hasil imbang tersebut membuat Filipina kini mengantongi 3 poin dan posisinya dalam klasemen semakin terancam. Klasemen sementara grup B menampilkan Vietnam di posisi teratas dengan 7 poin, sementara timnas Indonesia dan Myanmar berbagi posisi kedua dan ketiga masing-masing dengan 4 poin. Adapun timnas Filipina dengan 3 poin menempati urutan yang keempat, sedang tim Laos kini di urutan yang paling terburuk di juru kunci, yakni dengan 2 poin saja setelah menjalani 4 laga pertandingannya. Kini, fokus utama bagi timnas Indonesia adalah pertandingan terakhir mereka di babak penyisihan grup melawan Filipina, yang dijadwalkan akan berlangsung pada Sabtu, 21 Desember 2024, pukul 20 waktu Indonesia Barat di waktu yang sama, tim Vietnam juga akan laga hadapi tim Myanmar. Pertandingan ini menjadi krusial tidak hanya bagi Indonesia, tetapi juga bagi Myanmar dan Filipina yang semua masih memiliki peluang untuk melangkah ke semifinal. Karenanya, sangat penting dan krusial bagi timnas Indonesia untuk meraih kemenangan yang nyata, agar lolos final benar-benar menjadi kabar nyata yang indah yang kita nantikan bersama-sama. Untuk mencapai semifinal Piala AFF 2024, syarat mutlak bagi timnas Indonesia adalah meraih 3 poin penuh dengan mengalahkan Filipina. Hasil positif ini sangat diperlukan dan jika berhasil, Indonesia akan menjamin tempat mereka di babak semifinal. Namun demikian, ada satu syarat lain yang harus dipenuhi. Timnas Indonesia harus berharap Vietnam mampu meraih kemenangan atas Myanmar atau minimal bermain imbang. Hal ini penting karena, sesuai dengan regulasi turnamen, apabila ada lebih dari 2 tim dengan poin yang sama, penentuan selisih gol akan menjadi acuan utama. Saat ini, baik timnas Indonesia maupun Myanmar memiliki selisih gol yang identik yakni 0 dan jumlah gol yang dicetak pun sama, yakni 4 gol. Untuk memberikan gambaran lebih jelas mengenai situasi ini, mari kita lihat lebih jauh skenario yang mungkin terjadi. Jika timnas Indonesia menang atas Filipina dan Vietnam meraih kemenangan melawan Myanmar, maka Indonesia akan lolos ke semifinal dengan catatan angka total menjadi 7, sedangkan Myanmar akan berada di posisi yang lebih rendah. Namun, jika Indonesia meraih hasil imbang melawan Filipina, mereka harus berharap Myanmar kalah dari Vietnam agar tetap dapat melanjutkan langkah ke babak berikutnya. Sekarang bayangkan jika timnas Indonesia tidak mendapatkan kemenangan melawan Filipina. Meskipun hanya imbang, mereka masih memiliki kans untuk melaju ke semifinal asalkan di pertandingan lain Myanmar kalah dari Vietnam. Ini adalah momen yang sangat menarik, mengingat semua tim berjuang dengan keras untuk lolos, dan setiap pertandingan pada fase grup sangat menentukan nasib mereka. Keberhasilan timnas Indonesia lolos ke babak semifinal tidak hanya menjadi target tim, tetapi juga harapan seluruh pendukung setia. Skuad Garuda yang dilatih oleh Shin Tae-yong telah menunjukkan progres yang signifikan dalam permainan mereka. Perjuangan mereka dalam beberapa pertandingan terakhir menunjukkan bahwa mereka memiliki potensi untuk bersaing dengan tim-tim kuat di Asia Tenggara. Pertandingan melawan Filipina ini menjadi sangat penting, memberikan tekanan sekaligus motivasi bagi setiap pemain untuk menunjukkan performa terbaik mereka. Para pecinta timnas Garuda, tentunya kita bersama kompak untuk menantikan pertandingan ini dengan penuh harapan agar timnas Garuda bisa tampil maksimal. Dan dengan kemenangan di laga pamungkas grup akan melanjutkan perjalanan timnas Indonesia dalam kompetisi ini sekaligus menjadi sebuah penegasan kekuatan dan ketangguhan mereka di pentas sepak bola Asia Tenggara. Tentu saja, kesulitan tidak akan terlewatkan begitu saja,
dan tim harus mampu bekerja sama dan menunjukkan semangat juang yang tinggi untuk meraih hasil yang diinginkan. Dengan semua faktor tersebut, pertandingan antara Timnas Indonesia dan Filipina bukan hanya sekadar pertandingan biasa, tetapi juga menjadi momen penting dalam sejarah perjalanan tim nasional kita di ajang Piala AFF. Apapun hasil yang akan didapatkan, harapan tetap ada, dan setiap pertandingan adalah kesempatan untuk memberikan yang terbaik bagi bangsa. Saatnya bagi skuad Garuda untuk membuktikan diri dan mengukir prestasi baru di turnamen ini. Mari kita dukung tim kita bersama dan berharap untuk hasil yang optimal di laga pamungkas ini. Semoga Timnas Indonesia dapat melanjutkan perjalanan mereka di Piala AFF 2024. Lanjut di kabar Timnas selanjutnya ya. Jangan lupa dukung Timnas Garuda ya.